Begini kata Emil Audero setelah tim Merah Putih berhasil meraih kemenangan atas timnas Bahrain di GBK. Pelatih timnas Bahrain mendadak kecewa karena disambut dengan kata mafia oleh para supporter skuad Garuda. Ramai soal nama Ricky Kambuaya yang kini terus tuai pujian positif atas penampilan ciamiknya bersama skuad Garuda. Ramai soal Mesilgers yang kini mengalami cedera di tengah perjuangan tim Merah Putih di putaran ketiga. Begini komentar bangga Patrick Kluivert setelah berhasil meraih kemenangan bersama timnas di laga debutnya di GBK. Ucapan selamat coach Sintayong pun menggema kepada sang pelatih setelah berhasil meraih kemenangan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rumah Sakit Mitra Keluarga memberikan klarifikasi perihal cedera yang dialami oleh Mesilgers yang disebut-sebut bohong. Ya, Andre Rosidi sebelumnya menyampaikan ucapan bersyukur setelah timnas Indonesia menang 1-0 atas timnas Bahrain di laga grup C putaran ketiga. Penasihat Semen Padang itu juga memuji penampilan Rizky Ridho yang tampil lugas di lini belakang timnas Indonesia. Ya, dalam laga itu Rizky Ridho bermain selama 90 menit bersama Jesus dan juga Justin Hapner, di mana Rizky Ridho sukses menjalankan peran Mesilgers yang absen karena cedera. Ya, sebelumnya Mesilgers mengalami cedera setelah tim Merah Putih kalah 1-5 dari timnas Australia, di mana Mesilgers hanya bermain 65 menit. Setelah itu digantikan oleh Sandy Walsh. Berselang 2 menit kemudian Sandy Walsh pun juga cedera dan digantikan oleh Rizky Ridho. Setelah tiba di Jakarta, PSSI pun memutuskan untuk memeriksa Sandy Walsh dan juga Mesilgers, di mana hasilnya Sandy Walsh bisa bermain melawan timnas Bahrain sedangkan Mesilgers tidak bisa. Menurut PSSI, hasil pemeriksaan MRI Mesilgers parah sehingga akhirnya Mesilgers tidak bisa membela timnas Indonesia melawan timnas Bahrain dan harus melanjutkan perawatannya di Belanda. Nah, menurut Andre, hasil pemeriksaan lanjutan MRI Mesilgers yang dilakukan PSSI itu tidak benar, di mana Andre membawa-bawa Rumah Sakit Mitra Keluarga dalam keterangannya. Ini bukti bahwa timnas Indonesia tidak perlu membutuhkan pemain yang pura-pura cedera, padahal hasil MRI-nya menyatakan tidak cedera. Yang tidak percaya silahkan untuk mengeceknya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, tulis Andre Rosidi. Ya, disebut-sebut dalam unggahan Instagram itu mengundang mitra keluarga untuk memberikan klarifikasi. Dalam keterangannya, mitra keluarga tidak pernah membocorkan hasil pemeriksaan seseorang termasuk Mesilgers kepada orang-orang yang tidak berwenang. Mitra keluarga Cibubur sebagai official medical partner of timnas Indonesia berpegang pada kepatuhan peraturan mitra keluarga dan regulasi kerahasiaan rekam medis yang ditetapkan oleh hukum Indonesia serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP. Setiap informasi yang dibagikan antara mitra keluarga Cibubur dan PSSI diatur dalam perjanjian NDA yang ketat. Dalam hal ini, kami memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan menghormati dan melindungi kerahasiaan tersebut. Termasuk dalam hal ini memastikan bahwa pernyataan atau informasi medis tidak kami berikan di luar pihak yang sudah disepakati dalam NDA, tulis mitra keluarga. Ya, mitra keluarga pun menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh supporter timnas Indonesia kepada mereka. Demikian pernyataan ini dibuat untuk menjelaskan dan memberikan klarifikasi atas situasi pemberitaan yang sedang berkembang di sosial media saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian serta dukungan kepada kami, tutup mitra keluarga. Umpan Trivela alias umpan menggunakan kaki luar yang dilakukan oleh Ricky Kambuaya di laga semalam kini menjadi sorotan, di mana banyak pecinta sepak bola tanah air yang memberikan pujian kepada sang gelandang. Ya, di laga itu ia diketahui masuk di menit ke-74 menggantikan Ragnar Oratmangun, di mana ia diminta oleh Patrick Kluivert untuk memadati lini tengah timnas Indonesia. Dalam kesempatan itu Ricky pun menjawabnya secara berlian, di mana di setiap kali bola berada di kakinya, serangan tim Merah Putih pun tidak pernah berhenti. Tidak hanya membantu serangan, ia pun juga jatuh bangun untuk membantu pertahanan timnas Indonesia, di mana kemudian sampai akhirnya aksi menarik disajikan oleh Ricky Kambuaya. Di dalam situasi serangan, Ricky yang berada di area kiri penyerangan tim Merah Putih melihat ada Eliano di kotak penalti timnas Bahrain. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung melepaskan umpan Trivela menggunakan kaki kanannya. Alhasil bola pun melengkung dan masuk ke kotak penalti timnas Bahrain dengan matang.
Bola tersebut pun sebenarnya berhasil dikuasai oleh Elano, namun tendangannya masih melambung di atas mistar gawang. Ya, meskipun gagal berujung menjadi gol, namun umpan cantik Ricky tersebut ramai dipuji. Gelandang lokal terbaik kita, sang mutiara dari timur, Ricky Kambuaya, tulis seorang warganet mengomentari umpan trivela Ricky Kambuaya. Lebih bagus dari trivela Messi, tegas seorang warganet lainnya. Pelatih timnas Bahrain yaitu Dragan Talajis kini kecewa karena mendapatkan sambutan tidak enak dari supporter timnas Indonesia pada Selasa malam kemarin, di mana di dalam stadion para supporter tim Merah Putih meneriaki timnas Bahrain dengan kata mafia. Hal ini imbas dari hasil 2-2 di pertemuan pertama yang diwarnai dengan drama guling-guling, mengulur waktu dan keputusan kontroversial sang wasit. Saya sangat sedih juga karena sekitar 60.000 orang di stadion nampak tidak menghormati negara kami. Saya tahu Indonesia harusnya bisa lebih baik dari ini, kata Dragan Talajis. Ya, ia pun tidak mau menyalahkan pemainnya, di mana ia kembali mengutarakan kekecewaannya terhadap penonton. Saya tidak bisa bilang hal buruk apapun soal para pemain kami. Mereka telah berusaha maksimal di tengah situasi yang tidak bisa dipercaya ini bagi kami. Penonton begitu riuh, ada banyak ejekan. Mereka berusaha memberikan yang terbaik, tapi kali ini kita tidak bisa menang, kata sang pelatih. Ya, selain itu, di saat ia disinggung apakah para pemainnya terkena mental di saat berlaga di depan puluhan ribu penonton tim Merah Putih, ia pun kemudian membantahnya. Tidak, itu tidak mempengaruhi mental pemain saya. Atmosfernya bagus, itu bagus buat sepak bola. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saya tidak bisa terima jika 70.000 orang di stadion tidak menghormati ikon kerajaan Bahrain. Ini tidak benar, tapi yang lainnya baik-baik saja, katanya menjelaskan. Emil Audero kini akhirnya buka suara setelah tim Merah Putih berhasil meraih kemenangan di saat menjamu timnas Bahrain di GBK. Ya, Emil Audero diketahui baru saja bergabung dengan skuad Garuda, di mana ia sangat antusias membela skuad Garuda. Hal itu terlihat dari sesi latihan persiapan dirinya untuk menjadi tembok kokoh di bawah mistar gawang. Namun sayangnya, ia hingga kini masih belum melakoni debut bersama tim Merah Putih. Kita terus maju Garuda, suasana gila. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa, tulis Emil Audero di unggahan akun Instagramnya baru-baru ini. Sontak unggahan tersebut pun langsung mendapatkan ratusan ribu like dari penggemar skuad Garuda. Ya, selain itu, peluang Emil Audero untuk melakoni debut bersama timnas Indonesia kini semakin terbuka setelah Martin Paes dipastikan akan absen akibat akumulasi kartu kuning. Berdasarkan data resmi pertandingan dari AFC, kiper utama skuad Garuda itu menerima kartu kuning di menit ke-72. Martin Paes mendapatkan kartu karena dianggap mengulur waktu. Inilah yang menjadi kartu kuning keduanya setelah sebelumnya ia juga diganjar oleh kartu di saat debut melawan Arab Saudi. Ya, dengan Martin Paes harus melewati larangan satu laga, maka posisi penjaga gawang utama tim Merah Putih di saat menjamu timnas Cina kemungkinan besar akan diberikan kepada Emil Audero, di mana Emil Audero memang belum pernah tampil di laga resmi bersama skuad Garuda. Jika diturunkan di laga melawan timnas Cina, maka laga ini akan menjadi debut kompetitif pertamanya. Namun meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert senang bisa membawa timnas Indonesia menang atas timnas Bahrain di Stadion GBK. Setelah pertandingan, Patrick Kluivert pun mengaku sangat senang bisa membawa timnya mengamankan 3 poin di persaingan grup C putaran ketiga ini. Kita senang dengan hasil ini dan kami pantas menang. Namun kami bisa menang lebih banyak gol lagi jika melihat peluang yang kami ciptakan di sepanjang laga, ucap Patrick Kluivert. Setelah laga di Australia banyak yang kecewa dan memang kami tidak main bagus. Setelah kami kembali ke Indonesia, situasi kami sempat sulit dan kami bangkit. Apalagi kami bangkit di hadapan para fans. Itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, kata Patrick Kluivert. Ya, dalam laga itu tim Merah Putih berhasil mencetak gol lewat tembakan oleh Romeni setelah meneruskan umpan matang dari Marcelino. Gol tersebut berawal dari umpan lambung Tom Haye kepada Marcelino yang bergerak bebas di sisi kanan. Kejelian Marcelino mengirimkan umpan matang berhasil disambut oleh Romeni dan menjadi gol. Saya juga bangga dengan Ole, sudah cetak 2 gol dari 2 laga bersama timnas dan semoga setelah ini di Oxford ia menjaga performa sehingga pada Juni nanti ia akan kembali ke timnas lebih tajam lagi, ucap Patrick Kluivert.
Patrick Kluivert meraih kemenangan perdana sebagai pelatih timnas Indonesia yang menghadapi timnas Bahrain. Coach Sintayong pun memberikan pujian bagi koleganya itu. Ya, timnas Indonesia menang 1-0 atas timnas Bahrain. Gol sematawayang tim Merah Putih dicetak oleh Romeni. Selain itu, ini juga menjadi kemenangan pertama timnas Indonesia di tangan Patrick Kluivert, di mana sebelumnya ia menelan kekalahan 1-5 dari timnas Australia di laga debutnya. Meskipun sudah tidak lagi melatih tim Merah Putih, Coach Sintayong pun masih menaruh atensi ke Sukat Garuda, di mana ia juga ikut nonton bareng laga tim Merah Putih kontra timnas Bahrain di Jakarta. Pujian pun diberikan oleh Coach Sintayong kepada Patrick Kluivert selepas pertandingan, di mana ia meminta timnas Indonesia untuk segera fokus menatap pertandingan tersisa di putaran ketiga ini. Tidak ada kata lain yang dapat mengungkapkannya. Saya mengucapkan selamat kepada pelatih baru yang menang, kata Coach Sintayong. Kami sekarang harus mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Cina dengan skuad tenaga, jelas sang mantan pelatih penuh dukungan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.